Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. BEM UI menilai pemerintah dan DPR mengkhianati kepercayaan rakyat. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak pengesahan Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. BEM UI menyebut pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah tindakan inkonstitusional. BEM UI protes substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak mewakili suara masyarakat dan merampas hak pekerja. Kepentingan memaksanya dan hal-hal yang sudah dijabarkan oleh konstitusi tersebut ditabrak dengan seenaknya oleh Presiden Joko Widodo dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Kami nilai beliau punya intensi dan itikat buruk untuk sengaja mengkhianati dan melanggar konstitusi. Ini apalagi diperkuat dengan banyak sekali pakar hukum, profesor hukum, ahli hukum yang ada di dalam pemerintahan Joko Widodo yang tidak mungkin tidak tahu bahwa Perpu Cipta Kerja terbitan Presiden itu melanggar konstitusi. Yang lebih membuat kami marah lagi adalah Perpu Cipta Kerja yang sudah jelas-jelas inkonstitusional tersebut malah disahkan oleh DPR, Dewan yang seharusnya mewakili suara kami, dari mana unsur korupsinya dan lain sebagainya gitu. Saya rasa anggota Dewan Perwakilan Rakyat sekarang lebih paham daripada saya, bisa melihat betul Perpu Cipta Kerja ini dampak negatifnya dari mana gitu loh. Korup itu kan tidak harus berupa tindakan korupsi yang diatur dalam undang-undang korupsi. Tindakan yang korup, tindakan yang destruktif, tindakan yang merusak, tindakan yang menghancurkan, itu pun termasuk tindakan-tindakan korup gitu loh. Saya ingin mengingatkan betul seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat tadi gitu loh, bahwa konten yang kami buat, hal-hal yang kami publikasi ada bentuk kritik yang keras yang harus dimaknai sangat jauh. DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja pada sidang paripurna Selasa 21 Maret lalu. Apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Mayoritas fraksi setuju dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, hanya fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKS yang menolak. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja saat paripurna sempat diwarnai interupsi dan aksi walkout fraksi Demokrat dan PKS. Pengambilan keputusan terhadap Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Cipta Kerja dihadiri Menko Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai perwakilan pemerintah. Erlangga mengklaim Undang-Undang Cipta Kerja bisa menggenjot investasi demi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyebut Undang-Undang Ciptaker sebagai langkah mitigasi di tengah situasi ekonomi dunia yang tak menentu dan ancaman resesi. Puan yakin Indonesia siap menghadapi tantangan global lewat Undang-Undang Ciptaker. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah agar bisa memitigasi secara maksimal situasi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi global. Jadi harapannya bahwa dengan undang-undang ini Indonesia akan siap untuk menstabilkan dan tentu saja meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia dengan undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan. Perpu Cipta Kerja tetap disahkan menjadi undang-undang meski banjir penolakan, mulai dari buruh hingga mahasiswa. Aksi penolakan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang bahkan berlangsung hingga saat pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Selasa lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, penolakan BEM UI terhadap Undang-Undang Cipta Kerja kali ini benarkah terlambat? Atau justru BEM UI yang katanya dari dulu sudah menyuarakan penolakan tapi tak digubris? Kita bahas bersama Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI. Melki, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Oke, kita juga akan sapa Valdo Maldini, staf sus Mensesnek. Bang Valdo, selamat malam. Malam, Mbak Alivina. Malam, ya. Bung Melki. Bang Valdo ini juga pernah menjabat sebagai Ketua BEM UI tahun 2004, betul ya Bang Valdo ya? 2012, Mbak. 2012, oke. Saya ke Bang Valdo dulu ya, Melki. Anda sebagai mantan Ketua BEM UI, tapi sekarang kan di pemerintahan. Sempat dibaca di media online BEM UI partisipasinya menurut Anda tak bermakna dan narasinya seperti didanai pihak asing. Kenapa begitu? Ya, gini Mbak Livina, kita
tahu bahwa memang BEM UI itu mahasiswanya pintar gitu, dan pikirannya juga berbeda dan kita menghormati itu. Ya silakan saja, faktanya kan semua sudah diselenggarakan sesuai dengan prinsip, sesuai dengan prosedur terkait hal ini. Ya tapi kadang memang ada kenaifan ya yang kami kira terkait dengan apa yang dilakukan gitu. Jadi ya yang kami sedihkan itu kadang-kadang narasi itu nggak jauh beda sama narasi yang biasanya saya hadapi di politik gitu loh Mbak Livina gitu loh. Nah jadinya ya partisipasi sudah dilakukan dan Satgas Ciptaker juga udah setiap hari keliling kemana-mana gitu. Jadi kalau saya teman-teman nggak ikut, berarti ini nggak partisipatif. Kan nggak kayak gitu kita melihat sebuah produk hukum gitu loh. Jadi ya kalau memang peduli, makanya kami tekankan lagi ya sejak kemarin-kemarin kemana aja gitu loh. Oh ya ada masalah ini itu ya, ini tetap berjalan gitu. Jadi ya kalau cuma teriak-teriak ya silahkan, tentunya itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, kita menghormati itu dan kita mendorong juga. Tapi kalau itu cuma kemampuan terbaik BEM UI, ya kami kira BEM UI bisa lebih jauh dan lebih baik daripada hal ini. Kenapa kemudian Anda sempat bilang, kalau tadi Anda bilang narasinya seperti yang Anda sering ditemui di perpolitikan tanah air. Kalau saya luruskan kalimatnya asal bukan Jokowi demi 2024. Kenapa begitu Bang Faldo? Keras sekali. Ya maksudnya ini kan BEM UI loh Mbak Livina. Kita tahu ini lembaga yang isinya orang-orang hebat, gitu, orang-orang terbaik gitu. Dan saya yakin ketua BEM-nya juga pasti yang terbaik gitu loh. Jadi ekspektasi dan harapannya pasti jauh lebih besar dibandingkan sekedar ribut. Tapi ya terlepas dari itu gitu. Saya juga nggak ngomong saya juga baca jawaban Bung Melki gitu loh. Ya saya nggak bicara soal BEM UI disusupi asing, jadi ya nggak sepenting itu juga buat asing nyusup-nyusup ke BEM gitu loh. Tapi ya jangan over value lah sama diri sendiri. Yang jelas saya berharap tentunya ya baca dan pahami dengan benar, jangan sampai ya berjaraklah dengan mahasiswa lainnya karena tidak merasa terwakili. Karena gini, bicara soal UU Ciptaker ini kan bicara soal lapangan kerja. Mayoritas mahasiswa yang setelah lulus itu pasti akan mencari kerja gitu, yang layak, yang baik setelah kuliah. Jadi ini kita berbicara atas nama siapa gitu. Kan itu yang penting untuk kita pertimbangkan dan kita perhitungkan. Melki silakan ditanggapi. Oke, jika dikatakan bahwa selama ini BEM UI kemana saja, saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya narasi untuk menolak Cipta Kerja ini merupakan narasi yang konsisten dari teman-teman BEM UI beserta seluruh elemen, tidak hanya mahasiswa, termasuk juga teman-teman kelas pekerja, buruh, nelayan, petani, dan lain sebagainya. Ini adalah narasi konsisten yang kita gaungkan dari tahun 2020. Sejak pembahasannya masih sangat tidak partisipatif, sejak masih draftnya tidak mau dibuka dan tidak transparan, sejak dia disahkan malam-malam ketika penolakannya sedang kencang-kencangnya di tahun 2020 gitu loh. Kemudian kita dihadiri dengan putusan MK yang mengatakan bahwa Cipta Kerja itu, Omnibus Law Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat, tapi di awal tahun ini, kita kembali dihadiahi hadiah tahun baru yang sama sekali tidak menyenangkan kalau menurut kami. Adanya Perpu Cipta Kerja yang bagi kami adalah itikat buruk Presiden Jokowi untuk sengaja mengangkangi konstitusi. Kenapa saya katakan sebagai itikat buruk? Karena tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu bahwa tindakannya dalam membuat Perpu Cipta Kerja tersebut inkonstitusional. Tidak mungkin juga seluruh pakar hukum, seluruh profesor hukum, seluruh ahli hukum yang ditempatkan Jokowi di dalam kabinetnya tersebut tidak mengingatkan bahwa tindakan beliau dalam menerbitkan Perpu Cipta Kerja tersebut melanggar pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Sehingga bagi kami ada itikat buruk dari kekuasaan saat ini Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja yang jelas-jelas inkonstitusional, mengangkangi konstitusi. Namun yang lebih parahnya lagi, tindakan ini diamini, diiyakan oleh seluruh isi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang bukannya mewakili suara-suara kita untuk menolak produk hukum inkonstitusional ini, tapi malah ikut-ikutan menyetujui, mengesahkan, sehingga bagi kami, publikasi kami ini adalah bentuk kemarahan yang luar biasa, bentuk kekecewaan kami, dan kami menghimbau pada masyarakat untuk jangan lagi percaya pada Dewan Perwakilan Rakyat. Karena bagi kami, Dewan Perwakilan Rakyat tidak pantas lagi menyandang nama Dewan Perwakilan Rakyat. Mungkin lebih cocok diganti namanya di Dewan Perampok Rakyat, Dewan Penindas Rakyat, atau Dewan Pengkhianat Rakyat, karena substansi berupa produk hukum inkonstitusional yang mereka sahkan kemarin itu jelas-jelas melanggar hak-hak masyarakat, merugikan kelas pekerja, dan juga mengganggu kesejahteraan rakyat banyak. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Ini yang kemudian juga mendorong Anda menyebut DPR korup, tidak on the track begitu, Melki?
Betul, karena korup itu tidak harus dimaknai tindakan korupsi sesuai undang-undang korupsi dan lain sebagainya. Tindakan korup itu bisa juga tindakan merusak, tindakan mengacaukan dan lain sebagainya. Saya teringat kata-katanya Lord Acton gitu. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Beginilah jika kekuasaan tersebut tidak diawasi dengan baik oleh DPR. DPR hanya menjadi dewan perwakilan paduan suara lagu setuju dari apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Begitu yang akan kami maksudkan lewat publikasi kami. Dewan Paduan Suara Lapis 7, Bang Faldo, tanggapi? Ya, saya nggak ngerti itu maknanya apa gitu, metaforanya apa. Tapi ya yang jelas ada kebutuhan untuk kepastian hukum dari beberapa program-program yang juga berjalan. Prosesnya kita lakukan secara benar, secara formalnya benar, secara prosedurnya benar gitu. Ya terlepas dari kritikan dari teman-teman mahasiswa, ya silakan dicari ya, apa yang dilakukan oleh Satgas Ciptaker terus berjalan. Terkait DPR, silakan mungkin pihak DPR yang mungkin bisa menjawab gitu. Tapi memang kan Perpu ini juga dikeluarkan oleh pemerintah karena adanya putusan MK sebelumnya gitu. Nah jadi yang penting bagi kami adalah jangan sampai apa yang disampaikan oleh kawan-kawan gitu tidak relate dengan apa yang permasalahan yang benar-benar terjadi di saat ini gitu. Ya kita bisa berdebat lah proses hukum, ada profesor A, B, C, D dan lain-lain gitu. Tapi terlepas dari itu pesan saya ya jangan sampai narasi-narasi yang disampaikan oleh BEM UI yang kita harapkan, saya yakin bisa lebih dari ini, kira-kira begitu. Ya, jadi baiknya bagaimana kemudian BEM UI harusnya bersuara jika menemukan sesuatu yang tak sesuai, Bang Faldo? Ya silakan aja untuk terus bersuara, cari format yang benar, tapi jangan sampai lupa bahwa ada banyak hal yang juga sudah dilakukan oleh pemerintah. Misalnya begini, BEM UI ingin mengkritik program pemerintah soal pemberian bantuan sosial misalnya. Kita udah melakukan. Jangan dibilang kita tuh nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kritik prosesnya gitu. Nah itu yang mungkin juga sedang perlu untuk dipertimbangkan oleh kawan-kawan. Jadi going to the end of hasil dari apa yang dipikirkan teman-teman, saya kira bukan dengan benar kok. Bang Faldo. Halo? Yes. Suara Anda terputus? Oh ya. Suaranya terputus ya? Yes. Boleh diulang? Halo? Ya. Halo? Yes. Tes, Mbak Livina. Silakan diulang, Bang Faldo. Ya, pokoknya dibaca dulu pernyataannya dengan benar. Sebelum bicara lebih banyak, ada baiknya dibaca lebih banyak dan lebih tepat. Jadi jangan sampai mahasiswa lainnya juga nanti semakin berjarak dengan teman-teman BEM soal lapangan kerja yang akan dihadapi oleh banyak mahasiswa ketika lulus nanti. Kira-kira begitu Mbak Livina. Oke, kira-kira begitu Melki. Jadi diminta untuk kemudian dibaca dulu lebih detail lagi apa kemudian isi-isinya dan apa poin-poin keberatannya Melki. Iya, yang jelas kalau menurut saya Bang Faldo yang harus lebih banyak membaca. Kalau Bang Faldo bilang bahwa ini sudah sesuai prosedur, sudah sesuai hukum dan lain sebagainya, bagaimana mungkin Bang Faldo bisa mengatakan hal tersebut? Karena kalau Presiden ingin menerbitkan Perpu, Presiden itu harus nurut sama pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, yang mana Perpu itu hanya dapat diterbitkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Jika kita melihat pada Perpu ini, terutama pada bagian konsideransinya, dikatakan bahwa ada beberapa faktor mengapa Presiden menerbitkan Perpu tersebut. Ada 3 faktor setidaknya yang saya ingat. Pertama adalah soal kondisi ekonomi Indonesia yang katanya tidak stabil. Jelas ini kontradiktif dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Yang kedua, katanya konflik Rusia-Ukraina menjadi faktor kegentingan memaksa dalam menerbitkan Perpu ini. Yang jelas ini perlu dijabarkan dengan lebih detail dan terperinci. Sejak kapan konflik Rusia-Ukraina ini mampu memberikan dampak langsung menyerang masyarakat Indonesia? Kapan kita diberikan penjelasan tersebut? Tidak ada. Yang ketiga, jika terkait dengan kondisi lingkungan hidup Indonesia, ini bertolak belakang dengan apapun sikap tindak, kebijakan, dan peraturan yang pemerintah setujui yang malah merusak lingkungan hidup. Sehingga bagi kita ini faktor kegentingan memaksanya tidak ada dan malah cenderung seperti kegentingan yang dipaksakan. Yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya kritisi adalah ketika dikatakan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur, seharusnya menurut pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Perpu itu harus ditindaklanjuti oleh DPR dalam sidang berikutnya. Perpu ini terbit 30 Desember 2022. Setelah 30 Desember 2022, ada masa sidang di parlemen yaitu tanggal 10 Januari sampai 16 Februari 2023.
2023. Kita pertanyakan, harusnya kalau nurutin sama hukum, sama sesuai prosedur, harusnya disahkan pada tempo tersebut. Nyatanya mana? Tidak disahkan pada tempo tersebut juga, bahkan tidak ditindaklanjuti. Dan jika dikatakan bahwa ini sudah meaningful participation, dengan adanya Satgas Ciptaker yang kemudian melakukan sosialisasi dan lain sebagainya, kita pertanyakan, di mana keberhasilan Satgas Ciptaker tersebut dalam menampung aspirasi mereka yang menolak Perpu Ciptaker. Nyatanya sampai sekarang Satgas Ciptaker hanya mampu mengais aspirasi dari mereka yang pro, dan bahkan kita tidak bisa ngomongin meaningful participation kalau produknya Perpu, karena Perpu itu hak prerogatif dan hak subjektif presiden yang kita tidak bisa masuk di dalamnya. Dan ketika dia sudah masuk ke DPR cuma punya dua opsi, menyetujui sepenuhnya atau menolak sepenuhnya. Tidak mungkin ada pembahasan bermakna di sana. Sehingga menurut saya untuk membahas pembahasan partisipasi bermakna dalam konteks Perpu itu sudah sangat salah besar gitu. Bang Faldo, ada yang mau ditanggapi? Iya, sebenarnya tadi tiga apa yang Bung Melki bilang tadi soal ekonomi, soal crisis, soal lingkungan hidup. Kalau Melki tidak merasa itu tidak ada, ya itu agak ngeri-ngeri juga kita dengarnya. Karena faktanya itu ada kok, terasa. Dan kita melihat ekonomi dunia sekarang itu kondisinya juga tidak stabil, tidak hanya di Indonesia. Jadi kalau kita ingin menutup mata bahwa ini tidak terjadi, makanya saya bilang baca lagi, lihat lagi kondisinya dan sebagainya gitu. Jadi kalau saya tidak terjadi, ya mungkin Bung Melki tidak merasakan apa yang dirasakan saat ini oleh banyak orang, bahwa sekarang sedang terjadi banyak kejadian-kejadian di dunia. Mungkin Bung Melki perlu sedikit open lagi berita-berita yang ada gitu. Tapi terlepas dari itu, yang tak kalah jauh lebih penting adalah bagaimana kita melihat ini kan hal yang memang dilakukan dan dikerjakan karena pemerintah merasa ini penting sekali gitu. Kalau nggak penting pasti nggak akan digolkan ini gitu. Kalau teman-teman merasa tidak dilibatkan, ya nggak mungkin dong semuanya harus. Ya makanya saya tanya, partisipasi bermakna itu sudah dilakukan, Satgas Ciptaker tiap hari bikin kegiatan di semua daerah. Kalau teman-teman tidak pernah ikut, maka partisipasinya tidak jadi bermakna. Ya kan nggak begitu caranya. Sosialisasi itu bukan partisipasi. Kalau seandainya benar-benar peduli, kalau seandainya benar-benar care, ya monggo ikuti aja, sampaikan, datengin gitu loh Bung Melki. Tapi ya kalau cuma begini aja, monggo silahkan, nggak apa-apa. Apalagi kalau cuma itu kemampuan terbaik dari BEM UI. Kira-kira begitu. Baik. Singkat, Bung Melki, artinya ini sudah disahkan DPR menjadi undang-undang, lalu kemudian apa langkah selanjutnya? Apa yang bisa dilakukan BEM UI? Yang bisa kita lakukan adalah kita akan melakukan lebih daripada apa yang Bung Faldo pikirkan. Saya ingin sampaikan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa hari ini BEM UI tidak hanya bergerak sendirian, BEM UI sedang melakukan pembahasan yang maksimal dengan tidak hanya elemen mahasiswa, tapi elemen pekerja, elemen buruh, elemen pelajar, petani, nelayan di seluruh Indonesia. Kita akan buktikan pada masyarakat banyak bahwa apa yang dikatakan Bung Faldo itu salah. Jika Bung Faldo bilang cuma ketua BEM UI ataupun cuma BEM UI yang merasakan dampak-dampak tersebut tidak ada, kita ingin buktikan bahwa satu Indonesia merasakan bahwa kegentingan memaksa itu tidak ada dan justru malah kegentingan yang dipaksakan. Terima kasih Melki, terima kasih juga Bang Faldo telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih atas waktunya.